siapapun kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau urapi kami, Engkau urapi setiap hati kami ya Bapa, agar kami pulang kami mendapat berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore jemaat yang dikasih Tuhan. Bersyukur pada sore hari ini kita berkumpul untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau datang di hadapan kemegahan Allah karena hanya Dia yang sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Kau Baik. Ku datang menyembahmu,
Tuhan. Haleluya. Saat kita tak mampu untuk berharap, saat banyak tekanan dalam hidup kita, mari kita datang untuk meminta kekuatan pada Tuhan. Biarkan Allah bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau belajar untuk percaya. Satu
kami ya Bapa. Tugas kami yang yakin dan percaya Yesus, apa yang tidak pernah kami lihat di depan-Mu Tuhan sudah sediakan terbaik. Hanya waktu-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih buat waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga sore hari ini Bapa, kami boleh berkumpul tempat ini, menaikkan pujian dan syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah puji-pujian yang boleh kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu selalu ya Bapa. Dan setiap pujian yang keluar dari mulut kami itu juga merupakan doa dalam setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Engkau berkati anak-Mu yang sudah melayani Tuhan pada sore hari ini ya Bapa. Dan sebentar Yesus, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa. Engkau yang memampukan anak-Mu ini Yesusku untuk anak-Mu menyampaikan benar dari firman-Mu, karena Engkau yang sanggup mengadakan semuanya ya Bapa. Biarlah apa yang kami baca, kami dengar tertanam dalam kehidupan kami, sehingga kami pulang bawa berkat Tuhan yang luar biasa. Kami tidak pulang dengan sia-sia. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Saat ini kami mau duduk tenang dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, setelah menunda tugas 2 minggu lalu, puji Tuhan saya boleh berdiri di sini ambil pelayanan di sharing firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan sore hari ini yang saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara, saya ambil di Yakobus pasal 4 ayat 8a. Seringkali kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, tetapi saya ingin sharing kebenaran firman Tuhan ini kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan Yakobus pasal 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini saya ingin kasih tema adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Mungkin seringkali kita mendengar kebenaran firman Tuhan tentang ini ya Bapak Saudara, bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan, bagaimana caranya kita berdoa yang baik dan benar, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Tuhan yang benar. Seringkali kita mendengar, tetapi sore hari ini saya ingin sharing kembali dengan Bapak Ibu Saudara, kenapa saya melihat bahwa pertama, keadaan saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, biarlah semakin meningkatkan iman kita untuk kita lebih dekat sama Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu yang lalu saya sempat ditegur oleh anak saya Angelika, waktu itu siram-siram sore gitu ya. Dia tegur seperti ini, Mama, kok adik gak pernah lihat lagi ya Mama ambil waktu berdoa gitu. Kadang saya kalau ambil waktu berdoa itu sore, atau kadang habis maghrib, atau kadang yang 7 atau jam 8 malam. Nah, beberapa hari itu dia tidak melihat saya untuk ambil waktu doa gitu. Dan dia tegur saya, dia bilang, kenapa Ma? Dengan sinisnya, dengan mata yang sinis gitu sambil senyum, dia bilang begini, karena doanya sudah dijawab ya gitu. Jadi saya saat itu saya cuma tertegun, saya nggak bisa jawab, saya cuma senyum. Ya memang betul yang dikatakannya gitu ya. Wah, saya tahu itu Tuhan yang berbicara melalui Angelika. Dia tegur mamanya, iya. Memang di saat kita lagi kayaknya sudah ada di nyaman gitu ya, doa itu seringkali akhirnya besok ditunda gitu ya Bapak Saudara. Tapi saat itu melalui Angelika saya boleh diingatkan bahwa oh ya nggak boleh begitu, nggak boleh cari Tuhan di saat yang genting-genting aja, di saat sukar aja, tetapi setiap hari kita mau cari Tuhan. Amin. Haleluya. Dan sore hari ini mari kita bahas itu satu persatu Bapak Saudara. Ada 3 poin yang saya boleh catat tadi. Ada beberapa langkah untuk memperdalam hubungan kita dengan
dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, sediakan waktu khusus untuk Tuhan. Saat teduh. Kalau saat teduh sendiri itu artinya bukan berarti subuh ya, bukan berarti harus selalu subuh. Karena saat teduh itu adalah artinya sendiri itu waktu khusus yang disisihkan setiap hari untuk membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa, membaca kitab suci, dan merenungkan firman Tuhan. Tapi yang pasti kalau bangun tidur tetap harus berdoa, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tapi kalaupun nggak ada waktu untuk langsung baca kebenaran firman Tuhan, it's okay. Mungkin ada dengan kegiatan karena ada yang berjualan, ada yang mungkin memasak untuk keperluan anak sekolah. Tuhan nggak meminta waktu itu. Kita ada 24 jam penuh. Kita bisa ambil di waktu-waktu itu. Setelah semua kegiatan kita selesai, ambil waktu. Mungkin ada waktu di jam 10 pagi, 12 siang, jam 1 siang, jam 3, jam 5 sore, 7 malam. Sempatkan dalam 24 jam itu, sempatkan waktu untuk kita mengobrol dengan Tuhan Yesus. Tidak hanya berdoa, tetapi kita baca kebenaran firman Tuhan. Setelah itu kita merenungkannya. Karena rata-rata banyak yang berpikir bahwa saat teduh itu ya subuh itu bangun tidur seperti itu ya. Mungkin banyak kegiatan yang akan kita lakukan kan setelah itu. Enggak itu. Tuhan hanya minta waktu khusus, jam berapapun Tuhan pasti dengar doa-doa kita selama kita mencari Tuhan. Amin. Dan membangun keintiman dengan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara lebih mudah ketika kita membangun keintiman dengan manusia. Benar? Saya aja pribadi, walaupun saya sudah menikah dengan suami 20 tahun, saya pun masih belajar untuk selalu mengenali dia, memahami dia, mengerti dia, apa yang dia lagi moodnya baik atau enggak baik. Setiap hari kita belajar. Tapi Tuhan Yesus ini Tuhan yang gak pernah berubah. Walaupun keadaan kita seperti apa, Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang gak pernah berubah. Jadi lebih enak kan kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yang kedua, berkomunikasi seperti sahabat. Semuanya pasti punya sahabat. Amin. Di dunia ini semuanya pasti punya sahabat. Nah, bagaimana komunikasi kita dengan sahabat kita? Biasanya kita ceritakan isi hati kita dan rasa syukur kita, mungkin kemenangan kita, mungkin kebahagiaan kita, mungkin kesedihan kita. Kita bisa cerita dengan sahabat kita. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kita harus lebih jujur kepada Tuhan Yesus. Kita harus lebih mendekat kepada Tuhan Yesus. Lebih apapun yang ada dalam hati kita ini curahkan semuanya, nggak usah ditutup-tutupi kalau kita sudah berdoa di hadapan Tuhan. Karena doa itu bukan sekedar daftar permintaan, tetapi percakapan kita dengan Tuhan Yesus. Berdoa itu tujuan utamanya bukan untuk dapat jawaban Bapak Ibu Saudara, tetapi doa itu adalah bagaimana kita mendekat kepada sumbernya yang memberi berkat. Jangan kejar berkatnya, tapi kita harus kejar yang memberi berkat itu. Jadi kalau sekarang isi doa kita ini masih minta ini, minta itu, berkati ini, berkati itu. Bangun pagi kita buka mata, ya kita duduk, kita berdoanya, isinya minta-minta terus kita pergi lalu balik malam. Juga kita sebelum tidur kita doanya minta-minta lagi. Habis itu kita tidur, besoknya kita ulang lagi. Nah, isi doa kita cuma permintaan. Berarti yang kita kejar ini adalah jawaban doanya, bukan sumbernya, bukan Tuhan Yesusnya. Nah, saya nggak bilang kalau ngasih tahu permohonan kita itu ke Tuhan itu salah, enggak Bapak Saudara, bukan. Tetapi kalau setiap kali kita duduk cuma minta-minta, habis itu kita pergi, terus kita datang lagi, minta-minta lagi sama Tuhan, apa yang dibangun dari situ? Hubungan apa yang dibangun dari situ? Kalau doa kita isinya cuma kebutuhan aja, kita nggak sadar bikin Tuhan itu hanya sekedar ATM bagi kita. Coba kita buka di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1.
Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Di situ Tuhan juga menekankan bahwa kalau berdoa itu bukan berarti kita harus cuma minta-minta aja. Kita harus juga dengarkan apa kata Tuhan. Dulu Bapak Saudara, dulu saya sering kayak debat dalam hati gitu. Lah, bukankah firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku, minta padaku, kan gitu ya. Keluarkan isi hatimu gitu ya. Nah, terus di sisi lain firman Tuhan juga berkata bahwa Kristo, serahkan aja sama aku, nggak usah khawatir, nggak perlu khawatir. Bahkan sebelum kamu doakan aja, sebelum kamu minta pun aku sudah tahu, seperti itu ya, seperti itu. Jadi kadang dulu saya juga berpikir bahwa terus kalau aku berdoa minta sama Tuhan, saya keluarkan isi hati, salah ya Tuhan. Dan saya berpikir dalam hati begitu, berarti selama ini doa saya salah ya. Saya gitu Bapak Ibu Saudara, itu kayak perdebatan. Tapi di sisi lain saya juga berkata, kalau saya sudah keluarkan isi hati dan pikiran saya itu lega loh Tuhan. Kayak setelah keluarkan itu kayak, ya terima kasih Tuhan Yesus, kayak gitu. Setelah itu harus diakhiri dengan biarlah semua terjadi sesuai kehendak Tuhan. Tetap apapun biar Tuhan yang atur dalam kehidupan kita, karena rancangan Tuhan itu pasti rancangan yang terbaik, bukan rancangan yang celaka bagi anak-anaknya. Amin. Kita boleh serahin kekhawatiran kita Bapak Saudara, serahin permohonan dan permintaan kita sama Tuhan, keperluan kita sama Tuhan. Tetapi setelah itu jangan langsung amin terus pergi. Jangan cuma ngebom kata-kata, jangan suka nyepam di hadapan Tuhan ya. Jangan suka nyepam-nyepam ke atas, habis itu kita tinggal pergi aja gitu ya. Nah, kalau kita kadang sering WA ke teman, ke papa, mungkin ke orang tua atau siapapun, kalau kita nyepam-nyepam aja, habis itu kita tinggal, yang balas ini bingung kan, mau balas seperti apa kan, kenapa? Nah ini kan pasti gitu kan. Nah, ada cerita sedikit sih dari saudara saya gitu, kembarannya dari papahnya. Karena anaknya yang pertama sudah kuliah, papahnya ini ceritalah sama kami, wah kalau Diva ini WA saya, papanya yang ngomong, nggak ada tuh WA yang menanyakan kabar atau apapun, tapi WA-nya cuma isinya ya transfer. Isinya cuma itu, ya transfer, seperti itu. Nah, tapi anak-anak Tuhan nggak begitu, amin. Dia menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tuanya, terlebih lagi kepada Tuhan Yesus. Jangan jadikan doa seperti obat Bapak Ibu Saudara yang hanya dibutuhkan di saat sakit, tetapi jadikan doa seperti oksigen yang kita nggak bisa hidup tanpanya, amin. Dan yang ketiga, kita selami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Berdoa itu nggak cuma searah, tapi kita juga harus mendengar, kita harus buka hati, menunggu Tuhan, waiting on the Lord. Jadi kita harus sabar untuk menunggu apa kata Tuhan. Katakan sama Tuhan ketika di akhir doa itu, Tuhan, aku mau tahu apa rencanamu untuk aku. Kita buka di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11. Mazmur 46 ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bagian A, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Yesus tegaskan bahwa dialah Allah. Ayo cari Allahmu, ayo kita cari Tuhan. Kita mau dengar apa kata Tuhan, kita mau tahu apa rancangan Tuhan untuk hidup kita. Kita dengarkan dengan pelan-pelan, gak usah tergesa-gesa dalam hidup ini. Mungkin saat ini kita gak tahu apa rancangan Tuhan, cukup kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, jalani aja hari-hari. Mungkin saat ini kita gak menemukan ide-ide yang baik untuk
pekerjaan kita, ekonomi kita. Tapi kerjakan aja apa yang sudah kita lakukan sehari-hari. Nanti kalau kita serahkan sama Tuhan, lambat laun Tuhan akan pimpin. Oh, kau harus lakukan ini ternyata. Oh, nanti Tuhan yang bukakan jalan. Dalam Mazmur Tuhan bilang gitu, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kita duduk, kita ngerenungin, pandang kebesaran Tuhan, cari tahu isi hati Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan mau bicara apa ya sama aku? Tiap hari ngobrol gitu sama Tuhan. Aku mau dengar darimu Tuhan. Saat kita melakukan hal itu, duduk diam di hadapan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, ini yang akan terjadi. Kita buka di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Saya akan baca buat Bapak Saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Itu janji Tuhan. Ketika orang-orang yang menantikan Tuhan, seperti kita semua, kalau kita menantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru setiap harinya, setiap paginya. Dan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Gak akan Tuhan buat kita menjadi lesu. Gak akan Tuhan membuat kita menjadi lemah. Dia selalu memberikan kekuatan yang baru setiap paginya bagi saya dan saudara-saudara saudara. Jadi di saat kita berdoa, nggak cuma kasih request, nggak cuma kasih permintaan aja kepada Tuhan, tapi kita duduk menanti-nantikan Tuhan, mencoba menangkap isi hati Tuhan, mencoba merenungkan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Pasti semua di sini menanti-nantikan Tuhan, supaya setiap hari kita ada kekuatan baru, supaya setiap hari ada semangat yang baru. Nggak enak kan kalau bangun pagi itu sudah nggak semangat, maunya marah-marah, nggak mau. Pasti akhirnya nanti seharian itu pekerjaan kita akan amburadul, betul? Makanya semuanya perlu kita tuntunan Tuhan, kita perlu pertolongan Tuhan supaya hati ini selalu diberi kekuatan yang baru. Ada pertukaran di situ Bapak Ibu Saudara. Kamu yang tadinya nggak punya pengharapan, hopeless, kamu yang mungkin capek dalam pelayanan, mungkin akan terjadi pertukaran. Tuhan akan kasih kamu kekuatan yang baru. Orang seperti saya dan saudara yang menantikan Tuhan, di dalam doanya dapat kekuatan baru, yang pasti bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Tuhan. Makanya firman Tuhan di sini jelas katakan, bilang bahwa kuatlah di dalam Tuhan. Apalagi menghadapi hari-hari ini, kita harus kuat. Keadaan ekonomi yang sedang gak baik-baik saja, bahkan dari atas menengah ke bawah semua merasakan. Tapi kita punya Tuhan Yesus. Matematikanya Tuhan Yesus itu gak sama dengan matematikanya manusia, men. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu pelihara kita semuanya. Dia gak akan membiarkan kita ini sampai jatuh tergeletak. Gak akan Tuhan Yesus membuat kita itu malu. Hanya orang yang punya hubungan sama Tuhan, orang yang intim sama Tuhan, dia punya request, yes. Dia punya permintaan, iya. Tapi kalau permintaan itu enggak dia dapatkan, belum dikabulkan, yang penting dia dapat Tuhan Yesus. Dia dapat kekuatannya, dia dapat sejahtera daripada Tuhan. Amin. Jadi ketika kalau kita benar-benar intim dengan Tuhan Yesus, ketika jawaban itu belum datang, kita nggak ngerundel, kita nggak membegot, kita nggak kecewa, kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita tetap sabar menanti-nanti Tuhan sampai jawaban itu datang. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, seperti pujian yang terakhir tadi. Amin. Nah, jadi kita nggak bergantung sama jawabannya, tapi kita tahu siapa yang beserta sama kita. Kita tahu siapa yang berjalan sama kita. Tuhan kita yang besar. Jadi tujuan utama dari doa itu Bapak Saudara adalah keintiman dengan
Tuhan Yesus. Kita kenal Dia secara personal, dan itu dimulai dari doa. Karena nafas orang Kristen itu adalah berdoa. Dia harus jadi sumber dari segala yang kita perlukan. Yuk Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu semuanya, kita mau belajar. Jangan hanya satu arah dalam berdoa, tetapi dua arah. Kita juga mau mendengar. Saat kamu sudah selesai ngasih, kamu punya request, permintaan, kita boleh duduk diam di hadapan Tuhan, renungin firman Tuhan, tanya Tuhan, ngobrol sama Tuhan, dan pastinya kita punya keintiman dengan Tuhan Yesus. Walau jawaban doa itu belum muncul, kita tetap punya penguatan. Walaupun kamu lagi berada dalam lembah kelam, kamu akan bisa berjalan tanpa harus tunggu jawaban doa itu turun. Tuhan tetap tuntun kamu di saat keadaan kamu seperti apapun. Tuhan tetap pegang tangan kita berjalan melalui kehidupan ini. Karena berjalan bersama-sama dengan sumber kekuatan kita, Tuhan Yesus, kamu berjalan bersama Raja Damai itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Nah, untuk semua yang sudah Tuhan perbuat, Bapak Ibu Saudara, kita selalu mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita ucapkan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Dan untuk semua yang Tuhan sedang rancangkan, Dia ucapkan berkat atas itu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan inilah sharing kebenaran firman Tuhan sore hari ini yang boleh saya sharing kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah menjadi berkat bagi saya dan saudara, menguatkan kita semuanya, dan biarlah Bapak Gembala melengkapinya. Terima kasih, selamat sore semuanya, shalom. Puji Tuhan, sebuah kebenaran firman Tuhan yang indah, yang mengajak kita untuk tidak henti-hentinya berdoa. Firman Tuhan tadi sudah disampaikan begitu jelas. Saya mau sampaikan begini, Bapak Saudara. Bicara doa itu, waduh, banyak sekali ya. Tadi diawali dengan sebuah kesaksian yang bukan cuma menggelitik, tapi buat saya tadi ketahuannya agak lepas gitu ya. Itu komentar itu Alika belum YouTube ya. Nanti pulang YouTube dia tanya. Ya, peringatan yang luar biasa. Ya, memang suara Tuhan itu terkadang melalui orang-orang yang tidak kita duga, bisa lewat anak kita, orang di sekitar kita, yang akhirnya membuat menyadarkan kita untuk ya, saya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara, doa itu macam-macam. Tadi saya lihat Mbak Niken lebih banyak jangan begini, jangan begitu. Apa yang dibilang jangan itu sebenarnya di Alkitab pun sebenarnya ada juga. Seperti begini ya. Doa yang benar itu yang bagaimana? Yang menanti, yang yang mohon buru-buru, atau memaksa Tuhan, atau yang benar yang bagaimana, saudara? Atau doa itu seperti tadi juga dibilang harus dua arah. Itu semua benar, saudara. Kenapa? Contohnya, bolehkah kita berdoa semacam memaksa Tuhan? Boleh enggak, saudara? Boleh. Bahkan Yesus sendiri memberikan perumpamaan. Ada perumpamaan seorang ibu janda yang datang kepada hakim yang lalim. Setiap hari, setiap malam ibu ini datang kepada hakim untuk minta dibenarkan. Itu bicara doa, saudara. Ya, bukan berarti tadi yang disampaikan Mbak Niken itu salah. Saya senang, saya merasa diberkati juga.
Tetapi saya mau sampaikan dari versi yang lain bahwa doa itu luas sekali. Makanya ya ini cuma bukan hati-hati, peringatan untuk penyampai firman Tuhan. Kalau bicara doa harus dispesifikkan gitu ya. Harus spesifik doa dalam hal apa, sebab itu masalahnya tergantung kita menempatkan dia, menempatkan Tuhan Yesus itu sebagai apa. Saat kita menempatkan Yesus sebagai sahabat kita, terkadang kita ngobrol gitu kayak ya namanya sahabat gimana sih? Terkadang seperti enggak berdoa, cuma ngomong, Tuhan aku pengen gini, disediakan sama Tuhan. Atau kita memang menganggap bahwa pergumulan sangat berat. Kalau aku tidak sungguh-sungguh, aku harus berdoa dan berulang-ulang, aku harus pastikan bahwa Tuhan menjawab dengan berdoa seperti kita menempatkan seperti bahwa Tuhan itu seperti hakim yang lalim, supaya aku harus berdoa sungguh-sungguh dan setiap malam, setiap saat, setiap karena ini pergumulan aku sungguh-sungguh. Hari-hari ini aku ditagihi utang sama mungkin seperti itu, sehingga Tuhan minta supaya Tuhan sediakan. Atau kita diutangi, kita nuntut utang itu balik, nggak balik-balik. Nah, daripada gedor orang yang hutang, mending gedor Tuhan, biar Tuhan yang nagih gitu. Itu apakah itu salah? Tidak salah. Seperti itu, sebagai sahabat, sebagai apa tadi, terus bahkan juga tadi disampaikan di dalam Yesaya, saya sangat senang itu juga doa, saudara, menanti-nantikan Tuhan. Itu juga doa. Tadi juga disebutkan untuk Tuhan berfirman supaya kamu diam. Rasul Petrus juga berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu hendaklah kamu tetap tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, yang jadi pertanyaan, doa yang benar itu yang bagaimana? Yang rame atau yang diam? Mana yang benar, saudara? Dua-duanya benar. Ya. Tapi intinya, bukan, saya juga mau ini tadi perlu saya sampaikan bahwa itu sangat luas begitu. Doa itu sangat luas pengertiannya, sehingga mungkin saudara mungkin berkata ada anak Tuhan atau hamba Tuhan yang bersaksi, aku cuma ngomong ini sama Tuhan, Tuhan sediakan. Kita mau nyalahkan gimana? Nah, itu pengalaman sama Tuhan. Kita mau katakan, lo aku juga balik lo berdoa, Tuhan nggak pernah dengar aku. Jadi ya kembali lagi, bagaimana cara kita menempatkan Dia. Tapi tetap juga penting itu kebenaran firman Tuhan tadi katakan bahwa doa itu perlu, bahwa doa itu komunikasi dengan Tuhan dua arah, itu penting. Sehingga jangan sampai kita cuma kalau berdoa itu pasang proposal. Kalau perlu dicatat ya, proposal dari 1 sampai keperluan kita berapa? 100. Kurang saudara ya, 100 kita doakan sampai akhirnya ngantuk. Tuhan, Engkau baca sendiri proposal kita gitu. Apa itu salah? Enggak salah. Karena saat kita berdoa seperti itu, kita meyakini bahwa Dia sumber berkat kita. Dia menyediakan. Bukankah Dia Allah yang Yireh? Apa itu Allah yang Yireh? Allah yang mengadakan kebutuhan kita. Saat kita percaya itu, yang satu percaya bahwa Tuhan menyediakan, akhirnya dikit-dikit kesaksiannya, aku diberkati ini,
aku dapat ini. Padahal yang satu, yang penting aku berdoa dengan Tuhan. Apakah doa di tengah malam, seperti Mbak Niken juga memberikan bukan tengah malam ya, ada waktu-waktu khusus? Ya, perlu itu dalam kehidupan kita. Yang disebut dengan sate. Apa itu sate? Saat teduh gitu ya, saat teduh gitu. Saat teduh, menyiapkan waktu teduh sendiri. Entah di sore hari atau di siang hari, waktu kosong. Saya tidak menyalahkan, ada hamba Tuhan yang mengatakan jangan menyisakan waktu untuk Tuhan. Tidak apa-apa menyisakan waktu untuk Tuhan, daripada tidak memberikan waktu sama sekali untuk Tuhan. Amin. Karena memang mungkin kita dipacu dengan keadaan harus menghasilkan keuangan, sehingga seharian kita tidak bisa lepas untuk tidak kerja, harus kerja, sehingga menyisihkan waktu di malam hari, tidak ada waktu siang hari. Yang penting ada waktu yang kita benar-benar sisihkan untuk kita datang kepada Tuhan. Nah, sangat tidak bijak kalau kita berdoa di tengah malam teriak-teriak. Boleh tidak teriak-teriak? Boleh, tapi kalau tengah malam, ya saudara. Apalagi tetangganya, rumah BPR tipe 3x6, sana sini tonggone mepet-mepet. Tidak semua itu anak Tuhan. Walaupun semua anak Tuhan pun juga kalau tengah malam rasa terganggu. Artinya berdoanya dengan tutup mata, kadang basah air mata, yang kita bisa naikkan di hadapan Tuhan. Saya dulu masuk sekolah Alkitab di Jember itu merasa sedikit protes begitu saudara, karena yang saya tahu sekolah Alkitab di Beji doa itu dengan teriak-teriak ya. Nanti Mbak Niken besok tahu Beji itu seluas itu gitu ya. Nanti tahu sekolah Alkitab ya, seluas itu ya, teriak kencangnya, enggak ada yang terganggu. Tapi kalau di Jember waktu itu masih belum seperti sekarang, dulu masih terbuka. Kalau teriak ibadah chapel saja yang kecil begitu, memuji Tuhan sudah ada lemparan batu saudara ya. Sehingga ada dari dosen berkata, ya kita harus bijaksana. Saya protes waktu itu. Bijaksana dalam arti apa? Ya berdoanya pelan-pelan. Betul ya Maya? Harus pelan-pelan, tidak boleh rame-rame. Saya senangnya teriak-teriak saudara. Apalagi dulu di sini di zamannya Opa, jemaat itu kalau berdoa itu dulu pakai bangku ya Pak. Kalau sudah gitu tuh seneng banget gitu doanya. Di sana nggak boleh saudara. Jadi doa itu ekspresi kita. Gimana caranya? Ya kita sebagai anak terhadap orang tua, dia kan bapak kita. Ternyata Tuhan juga memberikan kesempatan untuk dia siap dijadikan seperti hakim yang lalim. Dia siap untuk jadi sahabat kita. Dia siap menjadi apapun yang kita bisa berikan ekspresi kita kepada dia. Berikan dan engkau akan diberkati sesuai dengan apa yang saat itu kau imani. Saat engkau meyakini, atau satu saat kita juga akan berkata, aku berdoa bukan karena kebutuhannya sudah dijawab semuanya. Wah enak ya, sehingga lupa doa. Bukan karena kebutuhan, tapi memang aku butuh Tuhan. Bukan butuh
Apakah aku berdoa karena aku butuh ini dan itu salah? Enggak. Tuhan siapkan. Tuhan mau juga saudara dan saya mempercayakan Dia memenuhi kebutuhan kita. Tapi terkadang kita juga harus memberikan kesempatan untuk saya bukan butuh apanya Tuhan, tapi saya butuh Tuhan. Amin. Ini yang ya mau saya katakan berkelas, nanti saudara tidak mau harta benda sama sekali nanti ya. Ya memang itu yang berkelas, bahwa aku butuh Tuhan. Sehingga saat berdoa kadang begitu amin, iya ya aku tadi kok tidak minta ini, tidak minta itu, no problem. Tuhan tahu kebutuhan kita. Saya sempat berdoa, oh enak panjang, begitu amin, loh kok tidak ada ini ya. Ada firman Tuhan katakan, Roh Kudus membantu kita saat kita tidak bisa berdoa lagi atau tidak bisa mengucap. Dia menyampaikan itu kepada Tuhan, keluhan-keluhan kita yang tak terucapkan dalam Roma, nanti saudara jadi sendiri itu. Tuhan memberkati. Firman Tuhan sangat memberkati kita. Berdoa sesuai dengan yang kita yakini dan sesuai dengan keadaan kita. Sebab keadaan kita belum tentu sama hari ini dengan besok, saudara. Saat ini aku tidak butuh, tapi besok mungkin kita butuh ini dan itu. Doakan. Saat ini aku tidak butuh, tapi aku ingin bertemu dengan Tuhan secara pribadi, secara eksklusif. Aku mau intim dengan Tuhan. Ya, lakukan. Doa sangat banyak modelnya. Engkau berdoa berdiam diri, engkau berdoa dengan tetesan air mata, engkau berdoa dengan mata terbuka, silakan berdoa dengan cara apapun. Yang penting kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Yesus akan tahu hati kita, dan Dia mendengar, menjawab setiap pergumulan kita. Kami dan semua mungkin berdiri. Kita masuk di dalam doa. Pujian sebelum firman Tuhan tadi indah banget. Saat tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datangnya hanya daripada-Mu Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Biarku mengenal hati-Mu, percaya
kami kembali untuk kami berhubungan intim lagi dengan Tuhan. Waktu-waktu kami yang kami buang, kami boleh sisihkan waktu kami, berikan waktu kami yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami untuk kami selalu berharap, bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua malam hari ini yang hadir. Teringat kami untuk anak-Mu Johan yang sedianya memimpin pujian, namun demikian kondisi saat ini dalam kondisi sakit. Kami berdoa Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakit yang dialami, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga dengan Dwi, sakit batuk yang masih ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah sembuhkan. Demikian juga Bu Yustin juga sempurnakan kesehatannya, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang lain yang kami hamba-Mu tidak tahu kondisi mereka, kami berdoa sakit penyakit apapun, jamahan Tuhan berlaku dalam kehidupan anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah sembuhkan Bapa dalam nama Yesus. Sembuh oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini Tuhan mengenal kami, melihat kami, memberkati kami semua. Berkati Ibu Miss Rukia, berkati Bu Paini, berkati Bu Supatmini, berkati Dani, berkati Pak Karti, berkati Pak John bersama Ivon, berkati Ibu Niken dan Ibel. Tuhan berkati Bu Tuti dan Kesia. Tuhan berkati Bu Susi, berkati Bu Cindy dan Jo. Haleluya. Tuhan berkati Yehuda, Tuhan berkati Alvina, Tuhan berkati Yona, Tuhan berkati kami hamba-Mu suami istri, berkati kami malam hari ini semua ya Tuhan. Berkat Allah dilimpahkan atas kami semua, sukacita dan damai sejahtera Tuhan ada melimpah dalam hidup kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan pulang dan biarlah berkat-Mu Engkau limpahkan dalam hidup kami. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat Tuhan ini kita terima, bawa pulang, jadi sukacita dalam hidup kita. Berkat Allah dilimpahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Besok minggu ada perjamuan Tuhan.